Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullah wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jam'il malaikatil muqarrabin al-qarabin khususan ila hadrati sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa ila hadrati awliyaillah min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila hadrati sayyidina sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila arwahi jami'i ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa asatidina wa masyayikhina wa ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Abdul Wahab Asy'ari syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas genap limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul bermuajah di aula Pondok Pesantren Ma'unatul Thulab dalam rangka bersama-sama mengikuti pengajian umum secara rutin. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita ini tercatat sebagai amal ibadah yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat berkaitan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa dan harapan semoga kita semua kelak pada hari kiamat senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, sehat nggih? Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang lembut-lembutnya riya. Riya itu
bisa menghapus pahala amal. Riya berarti beribadah tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya disebut juga dengan asyirkul khafi, syirik yang samar, sehingga butuh ngaji untuk bisa memahami tentang riya. Jadi syirik itu ada syirik terang-terangan, ada syirik khafi. Syirik terang-terangan itu sudah jelas, ya, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Itu syirik terang-terangan. Itu insya Allah nggak ngaji namun pun ya wis ngerti. Jika menyembah selain Allah berarti syirik. Nah, syirik khafi ini dia menyembah Allah, ya, tetap beribadah kepada Allah, tetapi tidak ikhlas, tidak murni semata-mata karena Allah. Makanya disebut syirik khafi, yaitu riya. Inilah yang paling ditakuti oleh Rasulullah terhadap umat-umatnya, yaitu asyirkul khafi, karena bisa menghapus pahala ibadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar di antara dari sekian banyak lembut-lembutnya riya, seperti beribadah karena Allah juga karena sesuatu yang lain, seperti juga meninggalkan ibadah karena manusia, ya, melakukan ibadah karena manusia, ya. Termasuk juga menceritakan amal ibadah yang telah dilakukan tanpa ada tujuan yang dibenarkan syariat. Ini juga termasuk min daqaiqir riya, dan masih banyak lagi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahaya dari menyakiti sesama makhluk Allah, ya. Bahaya dari menyakiti sesama makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adzal khalqi, ay wahzar aydan min adzal khalqi fa innahu minas sumumil qatilati. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, waspadalah dari menyakiti makhluk, ya. Apa sebab? Fa innahu minas sumumil qatilati, karena hal tersebut termasuk racun yang membunuh, ya. Racun yang membunuh. Qala al-Imam Sahal rahimahullahu ta'ala, innama hujibal khalqu anil wusul wa musyahadatil malakut bisyai'aini, su'it tu'mati wa adal khalqi. Kata Imam Sahal, Bapak Ibu, makhluk, ya, manusia itu terhijab, ya, terhalangi untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa melihat kerajaan langit dengan dua hal. Pertama, buruknya makanan, artinya makanan yang tidak halal.
Ini penyebab pertama kenapa maka manusia tidak bisa sampai kepada Allah, tidak usul. Karena tidak sampai, maka ya permintaannya tidak dikabulkan, hajatnya tidak ditunaikan. Kada sampai pang judulnya. Jadi makanan yang tidak halal ini nanti akan dibahas secara detail pada wasiat berikutnya. Terus yang kedua, wa'adzal khalqi, menyakiti makhluk. Ini penyebab kedua, maka manusia tidak bisa sampai kepada Allah. Ya, terhijab dia. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan. Jadi wali-wali Allah itu Bapak Ibu, itu hamba-hamba Allah yang punya rasa belas kasihan luar biasa terhadap makhluk. Jadi orang tua Gus Bah itu beliau punya santri. Ketika beliau ingin menyuruh santrinya didatangi asrama santri itu didatangi. Dari kejauhan terdengar santri itu sedang guyon, kata orang Jawa guyon. Terus beliau nggak jadi. Terus ditanya sama Gus Bah, kok mboten sios Bah? Kenapa kok nggak jadi nyuruh santri yang sedang guyon? Dijawab oleh beliau, santri neng pondok iso guyon iku momen senang-senangi santri. Jadi santri di pesantren, momen yang sangat menyenangkan untuk mereka adalah ketika mereka bisa bercanda, bisa guyon dengan teman-temannya. Sehingga beliau enggak mau mengganggu kesenangan santri. Saking sayangi kalau santri. Itu. Ya. Kalau kita kan lain Pak ya, kita lain. Jangan dengan manusia, kadang-kadang dengan kucing saja. Wah, musuh bebuyutan. Wes boten usah jenengan kula kiambak. Saya sendiri kalau melihat kucing jantan mepet-mepet wis mesti cur ya Pak ya. Jantanan kok kucing lanang ya. Itu kemarin tumpukan kitab saya kan dicur itu kucing lanang. Bu kucingnya sopo sasar ini ya. Nah, jadi aku kucing. Ya, siji kucing lanang. Dua kucing betina. Beranak terus. Jadi maka susah Pak mau jadi wali itu susah ya, susah kita. Karena itu yang kucing saja musuh bebuyutan. Ya. Sing dicolong apa sibuk endas iwa asin sing dicolong. Yang dicuntannya kepala ikan karembang Pak, bukan dagingnya, kepalanya yang dicuntan. Kejarnya sampai ke parit sebelah. Umay terlalu banget ya. Lek ngejar sampai neng RT sebelah Pak. Jadi Islam itu agama yang menyuruh atau yang mendidik pemeluknya untuk punya rasa belas kasihan. Karena kata Nabi, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya belas kasihan akan dikasihi oleh Allah Zat yang Maha Belas Kasihan. Maka kasihani makhluk Allah yang di bumi, kamu akan dikasihani oleh makhluk Allah yang ada di atas langit. Maka ketika menyembelih hewan pun Islam ngajari, ayo perlakukan hewan sembelihan dengan baik. Ya.
Kayak apa caranya? Pisaunya ditajami dulu setajam mungkin. Ya, hewannya dipusut-pusut dulu. Ya, kasih ketenangan dulu. Ini kadang ayam diuber-uber, ya, kambing diuber-uber, sapi diuber-uber, kembang kempis, ikat tarik, sendal, ya, itu kan. Jadi supaya tidak begitu terasa sakit kalau pisaunya itu tajam. Ya. Nggak boleh ya menyembelih dengan benda-benda tumpul ya, seperti gergaji, nggak boleh. Pakai mesin pemotong kayak apa? Pakai sinsu. Beli sapi pakai sinsu. Ya, jangan. Jangan ya, walaupun itu tajam tapi kan serem Pak ya, serem ya, itu serem. Jadi itu Islam sangat mendidik dan mengajari pemulungnya agar punya rasa belas kasihan. Jadi waspada, takutlah kita dari menyakiti makhluk. Karena urusan dengan makhluk itu susah Bapak Ibu. Kalau urusan dengan Allah sedikit gampang. Urusan dengan makhluk itu yang susah betul. Ya. Maka ketika istinja, ketika qadha hajat saja diatur. Qadha hajat jangan di tempat berteduh manusia. Pos kamling jok diuyuhi. Ya. Nah, ini kan kenapa? Ya, mikir nih wong. Jadi pos jangan dikencingi, jangan buang air besar di sana. Terus jangan juga di bawah pohon yang berbuah. Sama ada pada musim berbuah ataupun tidak. Kenapa? Ya karena pikir orang tadi. Kalau kita buang air besar di bawah pohon berbuah, takutnya nanti buahnya jatuh kotor, ya kan? Malah geli. Apa meneh wit durian ojo coba-coba. Durian mateng-mateng lah kok jenengan nekat ndodok ning isor. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Tuh, jangan juga di lubang. Kenapa? Karena takut di lubang itu ada gas beracun. Kalaupun tidak, takutnya ada hewan-hewan di situ, ada semut. Kalau kita kencing di situ kan kena tsunami dia, mati kabeh. Ya. Kalaupun tidak, takutnya ada ular berbisa, repot. Jadi Islam itu rapi betul, ya rapi betul. Jadi itu penyebab manusia terhalang sampai kepada Allah. Pertama, makanannya tidak halal. Kedua, suka menyakiti makhluk, khususnya manusia ya, khususnya manusia. Wa qala aidan usuluna sab'atun atamassuku bi kitabillahi ta'ala wal iqtida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aklul halal wa ijtinabul ma'asi wa taubatu wa ada'ul huquq wa kafful adha. Ya, kata Imam Sahal, dasar pondasi kami orang-orang sufi ya, orang-orang sufi itu ada 7 ya, berpegang teguh kepada Al-Quran, ikut dengan Rasulullah, berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian mengikuti Rasulullah, terus makan makanan yang halal, terus menjauhi maksiat, kemudian taubat dan menunaikan hak, serta menahan diri dari menyakiti makhluk. Nah,
Wa kaful adza ini Bapak Ibu wa huwa ala nau'aini, ada dua macam. Ahaduhuma kafu adzal jawari az-zahirah. Salah satu dari keduanya adalah menahan diri dari menyakiti anggota badan zahirnya, menjauhi dari tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan. Maka orang dulu tuh hebat Bapak Ibu. Kalau ada istrinya sedang hamil, pasti dia ngomong, "Nak, bojomu sik meteng, ojo mateni hewan." Pahamlah orang kita banjar hamil. Nah, bini lagi bunting, jangan bunuh hewan. Ya, itu luar biasa orang tua dulu. Enggak pakai hadis, ya, enggak pakai Al-Quran lagi. Wes ngono iku. Jangan menjahit baju sedang bajunya sedang dipakai. Itu orang dulu. Ternyata di dalam kitab ada, di dalam kitab taklim itu ada. Ya sing jelas kok kecucuk wetenge lho. Oh, saya tidak dalili apa sing jelas ya kok kecucuk wetenge ya. Ya lek wetenge sing dijahit baju, sing dijahit celana kan repot. Karuan sisan ya. Untuk ben ngoten niku wis ora dadi terang panjenengan saka ngono. Ya, hebatnya ya. Jadi jangan menyakiti hewan ya. Jangan melakukan tindakan kekerasan. Maka suami haram nempiling istri ya. Bukan enggak boleh, haram malahan ya. Jadi suami haram memukul wajah istri. Ibu pernah dipukul wajahnya sama suami? Pernah nopo teh? Oh, enggak pernah ya. Berarti suaminya suami soleh semua. Amin. Enggak boleh Bu. Boleh Pak dipukul wajah istri pakai kebetan duit. Enggak apa-apa ya. Jadi haram ya, coba Islam. Padahal suami itu punya wewenang penuh terhadap istri. Ya, jadi semua perintah dia terhadap istri sebatas tidak untuk maksiat, istri wajib. Ya. Sedemikian rupa wewenang suami, dia punya aturan juga. Enggak boleh sakarepe dhewe. Sampai nendangi sin wedok dia, nempiling perempuan jangan, wajah enggak boleh, menyakiti anggota badan saya enggak boleh. Boleh mukul tapi bidarbin ghairi mubarrihin, pukulan yang tidak menyakiti, tidak melukai fisik. Sama orang tua kan dianjurkan mendidik anak tuh. Ketika anak usia 7 tahun, didik dia sholat nak, puasa nak. Nanti 10 tahun sholat nak, tidak mau sholat pukul. Tapi bidarbin ghairi mubarrihin, dengan pukulan yang tidak menyakiti, tidak melukai fisik. Jangan terlalu gigitan orang banjar. Ya, anak tidak mau sholat, angkatnya timbal ke parit. Pas ada cucuk, naudzubillah, tidak boleh Pak. Itu bukan diacungin jempol sama Islam, ya. Malah disalahkan oleh ajaran agama Islam. Karena mukul boleh, tapi tidak melukai. Dulu ayah saya, itu lek didik saya itu mukul pakai sajadah. Bapak saya itu kalau mukul pakai sajadah, kok banter tapi enggak banter. Jadi itu pukulan yang tidak menyakiti fisik ya, tidak menyakiti fisik. Nah, karena memang itu tadi ya, kafu adzal jawari, menahan diri dari melakukan tindakan kekerasan. Terus yang kedua, sanihima kaful qalbi amma yakhturu fihi min su'izan bin nas. Fa'innahu minas sumum al-qatilah.
wala yash'uru bihi kullu ahad. Terus yang kedua, menahan diri, artinya menahan hati dari berburuk sangka kepada manusia. Ini termasuk tindakan menyakiti. Ya, jadi berburuk sangka kepada manusia itu termasuk tindakan azal khalqi, menyakiti makhluk, menyakiti manusia. Jadi jangan berburuk sangka Bapak Ibu kita dengan orang. Maka dalam pertemuan sebelumnya saya sampaikan kita pakai kacamata positif. Jadi melihat orang positif terus, nggak pernah berpikiran negatif. Jadi nggak punya corong Jawa unek-unek Allah. Apa itu orang Banjar perasaan jelek itu nggak ada. Ya, perasaan buruk, perasaan jahat ke orang itu nggak ada. Maka di surga nanti ini nggak ada yang seperti itu. Ya, jadi di surga nanti mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Di surga nanti Bapak Ibu nggak ono istilah meri-merian, nggak ono, umpomo. Saya di surga atas umpomo, terus ibu di surga bawah umpomo. Ikut orang kok ibu terus meri, enggak. Jadi semuanya ikhwana, bersaudara. Jadi gak ono duwe unek-unek kok. Kalau di dunia kan lain, ya. Di dunia lain. Ya. Kita sering kadang-kadang punya pemikiran tidak baik. Ya, berburuk sangka ini termasuk min adzal khalqi. Jadi harus melihat orang dengan kacamata positif, jangan berburuk sangka. Kenapa? Fa innahu minasumum al-qatilah, ini termasuk racun yang membunuh. Jadi racun pembunuh itu banyak. Ya, bukan cuma racun rumput yang banyak sekarang. Racun rumput kan banyak ya. Ya, ini saya tadi dari pasar Senen sama mama. Ada racun rumput murah banget. Ya, seliter 35.000. Namanya apa? Nio kuat apa lah. Jadi sekarang racun rumput saja mereknya macam-macam. Jadi racun itu luwih parah meneku sekarang banyak racun merek madu. Yo, racun tapi mereknya madu. Aku tak takon ibu, kalau ada racun ada madu, ibu pilih diracun kok di madu. Hah? Kamu jawaban ketiga lebih mulu tok. Ya. Ya, dua-duanya racun ya. Jadi ternyata mboten namung racun rumput sing akeh mereke. Jadi racun ya yang membunuh ya kebahagiaan seseorang itu juga banyak. Ini termasuk suudzon. Orang itu kalau berburuk sangka mesti uripnya gak enak, mesti gak senang. Contoh ya, kita diberikan kelebihan harta, ya, pas tengah malam nih, ya, kita terbangun dari tidur, ya, terus terdengar ada motor berhenti. Kalau kita berburuk sangka, nggak bakal bisa tidur lagi. Jangan-jangan maling, ya kan? Siap-siaplah. Besok siap, dodo siap, egrek siap, bengi-bengi kok dodo sawit. Gelisah. Kenapa? Punya prasangka padahal belum tentu maling, ya, belum tentu maling. Mungkin kehabisan bensin, mati. Nah, jadi ini sih contoh-contoh kecil. Orang yang berburuk sangka itu hidupnya kelinyaman, ya, nggak bahagia. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Nah, dalam sebuah keterangan
prasangka seseorang itu tergantung dengan kebiasaan dia. Jika orang itu kebiasaannya berbuat baik, insya Allah prasangkanya juga baik. Tapi kalau orang itu kebiasaannya buruk, biasanya prasangkanya juga buruk. Kalau ada orang punya kebiasaan, maaf, kalau ada orang punya kebiasaan nyuntang pinang, misal punya kebiasaan nyuntang pinang, maka ketika dia melihat ada orang di bawah pohon pinang, mesti pikirannya nyolong pinang gitu. Ya, pikirannya nyuntan karena kebiasaan dia kayak itu tuh Bang. Nah, jadi prasangka seseorang itu sangat ditentukan juga dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, insya Allah prasangkanya baik. Ya. Jadi jangan berprasangka buruk. Sampai saat salah seorang di antara kita meninggal dunia setelah disolati, ya, itu nanti Pak Imam ngomong, para jamaah, mari kita saksikan bagaimana kondisi ini mayit, apakah baik? Kita dianjurkan jawab apa Bapak Ibu? Baik. Walaupun kita tahu betul semasa hidupnya kada sholat, ya, tidak pernah puasa, tapi saat itu juga kita dianjurkan tetap ngomong baik. Kenapa? Berbaik sangka. Siapa tahu waktu dia sakit dia taubat kepada Allah, taubatnya diterima Allah, menjadi orang baik. Ya. Jadi walaupun kehidupannya tidak baik-baik amat, saat dia meninggal nanti kita saksikan baik, ya, berprasangka baik kepada Allah, ya. Tuh. Jadi berprasangka buruk ini termasuk azal khaki wala yash'uru bihi kul'ah. Ini banyak tidak disadari oleh setiap orang. Ya, banyak yang tidak menyadarinya, banyak yang tidak menyadari. La siyama su'udzon bil awliya wal ulama wa hamalatil Qur'an. Apatah lagi berburuk sangka kepada wali. Jangan sekali-kali Bapak Ibu kita berburuk sangka kepada walinya Allah, ya. Ulama, jangan berburuk sangka kepada ulama. Maka saya sampaikan kemarin, ketika kita melihat perilaku ulama kok kayaknya tidak pas, taslim aja, kita serahkan, jangan komentar apa-apa, jangan berprasangka macam-macam. Mereka ulama pasti ada ilmunya, ya. Jadi jangan berburuk sangka, ini bahaya. Wahamalatil Quran, dengan ahli Quran, ya. Ada yang mengartikan penghafal Quran, jangan berburuk sangka kepada mereka, ya. Jangan berburuk sangka kepada mereka, Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan. Jadi jangan menyakiti fisik, ya, sesama makhluk Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir, ya, dengan melakukan tindakan kekerasan, baik kontak fisik ataupun tidak. Termasuk juga menjaga ucapan Bapak Ibu. Jadi ucapan itu sangat berpengaruh, ya, dalam hal menyinggung atau menyakiti hati sesama. Maka sampai ada hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata baik, auliyasmut atau diam. Jadi tidak ada pilihan lagi Bapak Ibu. Kalau pengen ngomong sin api, kalaupun tidak berani, selamat dalam diam tuh Pak. Kita ini kadang-kadang ngomong, maaf, ucapan itu Bu, ya, kadang-kadang benar, tapi jika diucapkan apa adanya menjadi tidak baik. Contoh, Ibu ketemu teman terus dia ngomong, Bu, itu tetangga Ibu kemarin meninggal dunia.
Mestinya kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mestinya seperti itu. Terus ibu ngomong, oh ninggal toh yuk. Oh wis wayahe yo. Dijawab wis wayahe. Meninggal sudah waktunya. Benar dan diucapkan Pak. Benar orang meninggal karena sudah waktu. Tapi kalau diucapkan apa adanya menjadi tidak baik. Delok wong maaf. Delok wong ora putih. Terus dia ngomong, "Yuk, aku ki opo yo ireng to yuk." Ya mestine ya rada di anu lah omongane. Enggak kok. Sampai ki mung ora patek putih. Kan enak juga lek ngrungokne, Pak. Iku ora trimo ireng yo gosong. Ya bener tapi ora apik. Jadi bukan kadar putih tapi bukan hirang tapi kadar pati putih itu aja. Kadar cuma kadar pati bungas. Rata enak juga ini ucapan. Dan Nabi itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Jadi Rasulullah itu tidak berkata, tidak berbuat melainkan baik. Jadi ucapannya baik, perbuatannya juga baik. Terus menjuluki orang, ini ya. Menjuluki orang itu harus hati-hati. Jadi kata Islam, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Hati-hati dengan julukan. Ya. Kita ini kadang-kadang juluki orang ada kompromi. Ya. Apalagi nama orang banyak yang sama seperti Udin. Nah, Udin ini banyak banget ngaran Udin. Sampai ada Udin sedunia. Ya kan? Yang suka barokok Samsudin. Yang suka di kamar Kamarudin ya. Terus akhirnya yang duduk di Higa Udin. Banyak betul Udin. Ya, julukannya pun macam-macam. Ada Udin pancing. Ya. Di Serdang tuh ada Udin pancing. Ya. Hati-hati Pak, kasih julukan orang tuh hati-hati. Jadi panggillah seseorang dengan nama yang dia suka. Ya. Dengan nama yang dia suka. Ya. Jadi suami juga manggil istri dengan panggilan yang dia suka. Apa dipanggil mak, opo bu, opo iyang, alah. Wong keramat kok diceluk iyang. Opo mami, langsung ngiter diceluk papi. Sik kami papi arep ngarit. Surah apa pun penting senang ya kan, karena idkhalus surur ya, membuat hati orang senang itu termasuk ibadah yang afdal. Cuma banyak orang nggak sadar nyanyi wong itu gak susah sebenarnya Pak. Ya istri bikin senang suami nggak susah, senyum aja. Ayahnya suaminya pulang kerja sambut senyum, senang senang. Ya. Dodo sawit ya. Sedinoan, ya. Dodo sawit sedinoan, bukan 1 ton 2 ton, 5 tanda cuma. Rupanya memang suaminya kecil, tenaga nggak kuat, sawitnya tinggi, egrenya sampai 1 sambung, 2 sambung. Wajar kalau seharian cuma dapat 5 tandan. Kebunnya di ujung pula, hujan pula. Nah, jatuh bangun suami melangsir 5 tandan sawit. Nah, sampai di rumah sing wedok menjuk loro ati Bu Besno. Tapi kalau sampai di rumah istrinya senyum, kudetnya kopinya pas pula. Pokoknya semangat ya. Nyeneni wong boten susah to Bu, boten susah. Jenengan sekarang kan zaman HP, orang WA ya. Orang WA. Assalamualaikum. Iku gawe seneng wong enggak susah, tinggal dijawab waalaikumsalam. Mesti seneng sing kirim WA. Bujurlah,
Ini kadang kita suka buka status orang tapi nggak mau komen. Kan ada status yang perlu dikomen, ada yang tidak. Misal ada status nikah, ya alhamdulillah bisa nikah lagi, ya. Terus diupload status, banyak yang nengok. Nah, itu dikomentari, alhamdulillah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, doain ya saya ngikut. Nah, kan seneng yang punya status, ini kadang murah, ya. Nah ini jadi membuat senang hati wong. Ya. Jadi termasuk tadi jangan menyakiti melalui ucapan. Ya, jadi kita memanggil orang harus dengan nama yang dia suka. Ya. Bahkan Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan ya Humairah. Ya, wahai wanita yang kulitnya kemerah-merahan. Jadi di dunia itu warna kulit yang bagus itu putih kemerah-merahan, ya. Tapi asli Bu ya, orang kok putih kemerah-merahan digawe, asli memang putih kemerah-merahan. Kalau kita kan untuk putih kemerah-merahan modalnya banyak, ya, make upnya dan macam-macam, ya. Kalau di surga nanti putih ke kuning-kuningan, ya, jadi beda, ya. Jadi kulit Nabi itu beda di dunia dan di surga nanti beda. Ya. Kalau kulit kita kayaknya sama lah. Ya. Neng dunia ireng ya neng surga ya ireng, cuma bersinar. Ya. Jadi walaupun hitam tapi bersinar. Ya. Walaupun hitam tapi bersinar itu hari surga. Jadi Nabi saja memanggil Aisyah dengan panggilan ya Umairah. Jenengan nyuruh bapak si Nabi, nggih Bu. Nah, kita manggil istri juga ya yang baik ya. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan. Jadi itu pembahasan kita dalam pertemuan kali ini tentang kita harus waspada, harus hati-hati dari menyakiti makhluk. Jadi kalau bisa jangan menyakiti makhluk, baik dengan ucapan, apalagi dengan perbuatan, juga baik secara zahir maupun secara batin. Ya. Secara zahir kita hindari dari melakukan kekerasan fisik, secara batin kita hindari dari suudzon. Jadi jangan berburuk sangka kepada sesama makhluk. Kita pakai kacamata positif, jadi kita melihat orang positif terus ya. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Untuk Senin depan kita libur dulu karena Idul Adha. Kita sambung pada Senin berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan sehat, panjang umur. Kita berdoa Bapak Ibu, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, amin. Dipanjangkan umur, diluaskan rizki, sehat zahir batin, husnul khotimah. Penting sehat, yang penting sehat. Duduk tidur di atas tikar lusuh itu lebih baik jika di rumah. Ya, jadi tidur di atas tikar lusuh tapi di rumah itu lebih baik daripada tidur di atas kasur empuk tapi di rumah sakit. Ayo jenengan pilih pundi Bu? Iki jagong neng kene iki ya duduk di atas batang pinang. Ini batang pinang nih. Ya. Batang nior, batang pinang di belah-belah. Duduk di sini tapi sehat, ngaji, ya nanti keluar-keluar wadainya. Duduk seperti ini sehat, itu lebih baik daripada tidur di atas kasur empuk tapi di rumah sakit. Ya. Monggo. Ya, bagus. Yang kedua, bolehkah apakah berdosa kita itu seuzon dengan orang itu
Jadi begini, pertanyaan pertama, bagaimana berdosa tidak memasukkan ikan yang masih hidup ke dalam kulkas? Kalau ikan itu bisa berteriak, berpuji apa? Umai dinginnya aja. Jadi begini Bu, ada penjelasan itu hukumnya makruh ya. Sama kita ketika ingin nyiangi ikan, itu kalau ikannya hidup kan kita bunuh dulu tuh. Nah, itu ternyata makruh ya, makruh. Ya kalau kita kepingin berhati-hati ya tinggalkan yang makruh. Ya, tinggalkan yang makruh. Jadi sebaiknya Bu kalau masih hidup ya jangan dimasukkan ke kulkas walaupun itu cuma makruh. Ya itu makruh. Terus suuzon tapi tidak dikeluarkan. Nah, memang ada keterangan prasangka yang tidak diucapkan itu tidak dihukum oleh Allah. Itu memang ada keterangan. Ya. Jadi tergantung kelas kita. Jadi untuk kelas-kelas bawah dimaafkan. Ya, suuzon seperti itu jika tidak dikeluarkan dimaafkan untuk kelas-kelas bawah. Tapi untuk kelas-kelas atas tidak ada maaf lagi. Nah, sama seperti ini Bu. Ya, sama seperti kesalahan kecil jika dilakukan oleh orang yang derajatnya tinggi, itu dampaknya juga besar. Ya, contoh nyolong ayam itu kalau orang biasa sudah. Ya. Tapi kalau presiden nyolong ayam, geger Indonesia, ya kan? Maka Nabi Adam itu, ya ketika memakan buah khuldi itu sebenarnya kalau untuk kelas kita nggak salah, karena beliau lupa. Tapi untuk kelas beliau itu ada hukuman dari Allah, ya, karena beliau seorang nabi. Untuk kelas kita enggak apa-apa karena lupa ya. Nah, jadi suuzon kalau enggak dikeluarkan memang ada keterangan mengatakan tidak berdosa ya, tidak berdosa. Tapi kita belajar untuk setapak dua tapak naik kelas ya, usahakan sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Maka kita juga dilarang melakukan hal-hal yang membuat orang berburuk sangka ya, dilarang kita ya, dilarang melakukan hal-hal yang membuat orang berburuk sangka. Contohnya neng pojokan wong loro umi-umi gremang-gremeng. Iki lak ndadekne wong berburuk sangka. Mesti kancane mikir pasan-pasan. Mesti pada runding duit sawit. Ngene lho mboten, Bu. Nah, jadi lakukan hal-hal sing lumrah lah sehingga tidak memancing orang berburuk sangka. Ngoten nggih. Nah, cekap nggih. Insyaallah ngoten jawabane insyaallah ngoten. Bapak Ibu jamaah pengajian sekalian, cukup sekian dulu pengajian singkat kita pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaat barokahnya. Ini kotaknya mau keliling ya Bu ya. Awas aja salah narik duit. Engko. Tapi alhamdulillah ya. Senin kemarin dapat 429 juta. Alhamdulillah ada peningkatan ya. Rencana nanti mau saya belikan pintu asrama ya. Rencana pintu kamar saya belum ada nggak apa-apa, penting pintu asrama ada ya. Mudah-mudahan ya. Kemarin sudah dapat kipas angin, ini nanti kalau sudah cukup insya Allah mau beli pintu asrama infaki panjenengan sedaya mudah manfaat barokah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita sambung pada hari Senin setelah Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع أساتذتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وغرفة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعين علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفو عن الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز الغفار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نورت عين العنا عنا والجود للمنى منا وكل لنا نعطاه في كل حين يا رب الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسألك بجاه الجود وأن يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويرفع الظالمين يا
ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء وباستجيبني آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن الختام إذا دنا الانصرام وحال حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على